Sobat Ngosan. Oke, jadi kita ini berada di mana sih, Ri? Kayaknya di tempat yang spesial nggak sih? Spesial banget Kak, Iya, untuk bener hari yang banget. spesial juga. Nah, kali ini kita akan mengadakan podcast. Nah, ini merupakan podcast perdana kita nih, Ri. Betul sekali. Bener nggak sih? Bener banget. Ya, jadi ini merupakan podcast perdana, yaitu Ngosan, ngobrol santai. Betul. Jadi narasumber kita kali ini juga spesial nih, Ri. Spesial banget karena kan spesial untuk episode pertama ya Iya, Kak. betul Jadi banget. kita mengundang narasumber juga yang spesial. Iya. seperti itu. Jadi Sobat Ngosan pasti udah penasaran kan siapa sih narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, ini dia narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, Bapak, selamat bergabung di podcast di Sobat Ngosan. Nah, mungkin Bapak bisa perkenalan diri dulu deh. Siapa sih Bapak, dan Sobat Ngosan juga tahu nih. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Dengan Mbak siapa nih? Saya Nivia. Ya, Saya Ari Pak. Ari ya. Iya. Baik, Mbak Nipia, Mbak Ari. Saya juga para pemirsa dimanapun berada. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imadi Sundayana. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai pimpinan di Stikes Buleleng. Jadi karena sekolah tinggi maka disebut ketua. Jadi saya ketua Stikes Buleleng periode 2020 sampai 2025. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin waktu saya kembalikan. Ya, oke. Jadi kita di sini sama Bapak Ketua Stikes Buleleng, Betul Sobat sekali. Ngosan. Nah, kita ngapain nih di sini, Sobat Ngosan? Oke, jelas banget dong, kita mau tanya-tanya terkait Stikes Buleleng. Betul sekali. Oke, Sobat Ngosan udah tahu dong Stikes Buleleng itu kampus apa dan prodi apa sih? Benar nggak sih, Ri? Bener pasti dong Iya, Kak. benar banget. Jadi mungkin kita akan tanya-tanya nih Pak terkait Stikes Buleleng. Setuju nggak sih, Pak? Ya, setuju. Oke, Baik. kita akan ulas-ulas nih Ya. terkait Stikes Buleleng ya. Oke, mungkin dari aku dulu, Ri, ya. Boleh. Ya, ngasih pertanyaan. Oke, Bapak, sebelum kita ke Stikes Buleleng nih, Bapak sebelum menjadi ketua mungkin Bapak menjadi apa gitu? Mungkin sebelum Bapak menyandang gelar menjadi ketua Stikes Buleleng, bisa diceritakan nih perjalanan Bapak. Baik. Background. Ini jawaban jujur nih. Ya, boleh aja sih, Pak. Baik. Kita kan Iya, santai Nah, ya. jadi gini. santai aja. Sebelum saya menjadi ketua Stikes Buleleng, itu di awalnya dulu pernah juga berdinas di TNI Angkatan Darat. Jadi bergabung di militer lah gitu. Tapi tidak lama kemudian setelah masa dinas hampir 25 tahun. Lama ya. Jadi saya mungkin berpikir bahwa hidup itu harus memilih gitu. Ya, betul. Jadi Betul saya sekali. memilih untuk membuka atau membangun sebuah perguruan tinggi, mengelola, menyelenggarakan sehingga sambil mengelola juga. Jadi saya buat sekolah tinggi ilmu kesehatan Buleleng yang sampai saat ini bergerak terus. Lokasinya ada di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, itu yang kampus pertama. Oke, kamu. Ya, kemudian kampus keduanya ya ada 3 kampus kita. Ya, ada 3 kampus. Kampus keduanya ada di Kubu Tambahan, kemudian Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, dan yang ketiga itu ada di Kelurahan Banyuning, jadi di Singaraja. Kelurahan Banyuning itu Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng gitu. Iya. Oke. Jadi kita udah tahu nih Stikes Buleleng itu punya 3 kampus, Sobat Ngosan. Nah, jadi kita beralih ke kampus 1 dulu nih. Di kampus 1 itu ada apa aja sih, Pak? Dan mungkin Stikes Buleleng itu biar Sobat Ngosan tahu prodinya itu prodi apa Iya. aja. Kan kita tahu kesehatan ada banyak nih, Iya, mungkin ada. ada. Bisa jadi kedokteran di sana kan. Ya, Iya, mungkin kita bisa dikenalin jadi. dulu Ya, nih bisa. Sobat Ngosan biar Baik, tahu baik. juga. Jadi Stikes Buleleng ini itu adalah perguruan tinggi kesehatan yang memiliki 3 matra, 3 program studi dan 2 profesi. Luar biasa. Ya, jadi sebelum saya lanjutkan, jadi semua program studi ini sudah terakreditasi baik sekali. Wih, keren. Ya, Keren ya. banget. Termasuk juga institusinya, karena institusi juga diakreditasi. Institusi Stikes Buleleng juga terakreditasi baik sekali. Nah, sementara saat ini kita akan bersiap-siap bagaimana supaya bisa menuju unggul. Jadi program studi yang ada antara lain, yang pertama itu adalah S1 keperawatan, strata 1 keperawatan. Kemudian ada strata 1 kebidanan, kemudian ada juga strata 1 farmasi. Sedangkan untuk profesi ini kami memiliki 2,
sementara baru 2, yaitu profesi nurse dan profesi pendidikan bidan. Sementara untuk profesi apoteker sedang proses. Mudah-mudahan Berarti akan ada ya. apoteker Ya, Pak? ya. Yes, keren. Kita sudah mempersiapkan, mudah-mudahan kita mohon doa restu supaya bisa tahun ini terbit izinnya, minimal awal tahun depan. Iya, Demikian. semoga ya Pak Semoga ya, ya, teman-teman. semoga terrealisasikan. Oke teman-teman, jadi ada banyak program studi di Stikes Buleleng. Yang pertama itu ada farmasi, ada bidan, ada perawat, dan juga ada profesi teman-teman. Betul. Nah jadi sobat ngosan yang bingung nih cari tempat kuliah di mana sih tentang terkait kesehatan, sobat ngosan bisa banget bergabung atau daftar di Stikes Buleleng. Benar nggak sih Ri? Betul banget. Ya, yang lagi cari profesi nih teman-teman, profesi bidan, profesi perawat, gabung di Stikes Buleleng. Betul. Nah, kita tadi udah tahu nih terakreditasi baik sekali Pak ya. Gimana sih Bapak perjalanan untuk bisa Stikes Mencap- Buleleng? ya, Iya, sampai di Jadi, titik ini, Iya, Bapak. benar sekali. Bisa diceritakan mungkin. Jadi begini, Stikes Buleleng ini kan berdiri tahun 2015. Usianya baru 9, menjelang 10. Jadi sebenarnya kalau ditanya berapa usianya, itu kita jawab 10 jalan. Jadi jalan nyari 10 gitu. Jalan-jalan. Ya, jadi nanti begitu Januari, tanggal 9 Januari, itu sudah ketemu yang 10, berarti ulang tahun ke-10. Besoknya sehari itu sudah ulang tahun, umur usianya udah 11 tahun jalan gitu. Jadi sekarang baru 10 tahun jalan. Ya kalau ibaratnya seorang manusia ini baru SD. Oke, Masih sekolah dasar, masih anak-anak lah gitu. Tapi kita walaupun masih anak-anak, kita juga tidak mau kalah dengan SMP atau SMA. Tetap kita bergerak, tetap kita berupaya, berusaha, berdoa semaksimal mungkin, seoptimal mungkin bagaimana caranya menyelenggarakan sebuah pengelolaan di perguruan tinggi ini dengan betul-betul profesional. Karena kita selalu mengedepankan budaya mutu. Ya, benar Ya, sekali. karena usia masih anak-anak, Masih labil. jadi ya masih Masih mencari. bahkan labil pun belum kan, masih anak-anak. Iya. Jadi kami selalu berbenah sehingga nanti apa yang menjadi persyaratan, apa yang menjadi kriteria yang harus dipenuhi itu sudah kami penuhi. Terbukti dengan akreditasi kami itu semuanya baik sekali. Dikit-dikit lagi udah unggul. Nah, kendalanya itu mungkin rata-rata yang dialami oleh perguruan tinggi swasta yaitu pada SDM dan sarana prasarana. Kenapa? Karena kita perguruan tinggi swasta ini biasanya semua mencari sendiri. Tidak seperti perguruan tinggi negeri yang semua dibiayai oleh pemerintah. Ditanggung lah Pak ya. Ya. Ditanggung. Nah, padahal kita sama-sama ikut andil bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Nah, ini di sela-sela di tengah-tengah gencarnya kita menggali dana, mencari dukungan, apakah itu berupa instansi lain terkait yang untuk praktek dan lain-lain, kita tetap mengedepankan budaya mutu. Sehingga itu bisa dibuktikan indikatornya akreditasi itu, hasil akreditasi itu. Jadi kita sudah memenuhi standar minimal dari semua yang dicanangkan oleh pemerintah. Demikian. Luar biasa Luar ya, Rek, biasa ya. sekali. Emang dari perjalanan dari 2015 sampai sekarang. Ya 10 tahun itu merupakan nggak mudah Pak ya. 10 tahun untuk membangun Stikes Buleleng menjadi perguruan tinggi yang nah, bilanglah kita mau menjadi unggul lah ya. Iya. Nah, jadi 10 tahun sudah bisa menyandang gelar terakreditasi baik sekali, itu udah luar biasa Sobat Ngosan. Jadi nggak Udah usah bagus ragu lagi deh ke Stikes Iya, Buleleng. betul Bener sekali. banget. Oke, jadi ada nih Pak prodi S1 keperawatan. Itu kalau boleh tahu nih, kita boleh gali lagi. Kalau semisal kita mau lanjut, ada nggak persyaratan lagi setelah menjadi sarjana? Berarti kita harus menjadi profesi lagi? Iya. Atau bagaimana? Itu sebenarnya kita memberikan kebebasan kepada mahasiswa. Tapi sebenarnya sesuai aturan yang ada ini, itu merupakan paket. Tetapi tidak bisa dipaksakan. Jadi setelah tamat S1 keperawatan, itu biasanya langsung ke jenjang profesi. Karena biasanya user, jadi pengguna-pengguna ini itu yang mencari nanti begitu dialokasikan, dijatahkan itu yang profesi. Ya, sehingga Wajib profesi berarti. bukan berarti wajib. Jadi dia secara aturan, karena yang meminta ini harus profesi, ya mau tidak mau harus profesi. Kami di lembaga kan tidak ada aturan mewajibkan, tetapi
menghimbau kalau bisa sampai profesi. Demikian juga kebidanan sama semua ya. Karena apa? Karena undang-undang keperawatan, undang-undang kebidanan, bahkan sekarang sudah ada undang-undang omnibus law itu tentang kesehatan ya. Dia memang standarnya memang harus profesi. Profesi ya. Kalaupun tidak, berarti tidak jadi profesi. Kalau hanya sarjana saja, itu mungkin tenaga teknis medis lah, tenaga teknis kesehatan. Ya begitu. Oke, jadi itu ya teman-teman yang udah menyandang gelar sarjana keperawatan, mungkin ya mau nggak mau ya harus bisa nurse, lanjut nurse itu untuk melanjutkan ke jenjang karirnya. Betul. Oke, tadi udah aku aja nih nanya Sobat Ngosan, mungkin ke teman aku dulu deh, mungkin teman aku ada pertanyaan-pertanyaan juga nih. Oke, aku tadi kan udah membahas sedikit tentang prodi di Stikes, bagaimana Bapak merintis Stikes. Saya pengen tahu nih Pak, ada nggak sih cerita yang paling berkesan selama Bapak ada di Stikes Buleleng yang masih membekas gitu di diri Bapak selama 10 tahun Bapak merintis Buleleng? Kalau yang berkesan banyak kan? Iya pastinya sih ya, sudah 10 tahun. Kalau yang sangat berkesan itu adalah ini sebenarnya terkait dengan apa? Dengan mahasiswa juga gitu. Jadi mahasiswa kita ini biasanya kalau mereka baru masuk di Stikes Buleleng ini pasti agak kaget gitu. Karena dipimpin sama bekas tentara Ya, gitu kan. tamatan militer Ya, ya. tamatan militer. Padahal saya dalam melaksanakan kepemimpinan itu tidak pernah menggunakan cara-cara apa yang saya dapatkan di militer dengan sudah sangat betul-betul secara akademis gitu. Cuma saya ingin menanamkan kepada mereka bukan membentuk karakter, karena karakternya sudah terbentuk kita terima, tetapi mungkin karena ada arahan tentang karakter building dari Kementerian Pendidikan dan Ristek Dikti, maka kita upayakan. Jadi kita ada salam di situ. Salam Sundaram, tadinya itu sangat banyak yang menyaksikan gitu. Dengan mencakupkan kedua tangan di depannya salam Sundaram, boleh Om Swastiastu. Jadi itu yang kita tanamkan gitu. Nah kemudian pada suatu saat saya ketemu mahasiswa yang notabene masih ada hubungan family gitu. Kalau di rumah kita keluarga, kalau di kampus itu adalah mahasiswa saya. Saya sampaikan Om Swastiastu gitu. Dia bilang, "Wih Bapak itu lah obatnya gitu." Dia bilang kan sambil berguyon dia. Karena dulu kayaknya di Bali ini kalau bilang Om Swastiastu jarang sekali orang menyampaikan salam itu. Justru kalau ada orang menyampaikan salam itu, orang itu malah kelihatannya lucu. Dikira orang gila atau apa gitu. Nah, itu kan dulu. Apa benar begitu atau enggak, saya juga ini kan menurut saya pribadi. Sehingga itu yang paling berkesan itu. Ternyata akhirnya saya berpikir, makanya saya panggil semua kaprodinya, semua wali kelasnya. Mulai sekarang semuanya wajib menyampaikan salam. Apa itu? Salam Sundaram, Om Swastiastu. Sebelum menyampaikan salam Sundaram atau Om Swastiastu ini bayar. Kalau menyampaikan Om Swastiastu 10.000, jangan kan? Ini kan tidak bayar gratis. Nah makanya kesan yang kedua itu ketika saya datang ke salah satu rumah sakit, di sana ada kepala ruangannya. Ini kebetulan kepala ruangannya ini teman saya kuliah dulu. Dia bilang Sunda, kan dipanggil nama saya. Gimana? Saya bilang gitu. Namanya Gusti Ayu. Gimana yuk? Kalau di ruangan kita ini katanya, kalau ada mahasiswa yang praktek, kalau bilang Om Swastiastu itu pasti dari Stikes Buleleng. Berarti punya ciri khas dari yang lain. Jadi saya berkesan juga. Berarti kalau bilang Om Swastiastu itu dikenal Stikes Buleleng. Makanya ini supaya tidak berubah, supaya tidak nanti jadi semuanya itu kita wajibkan. Bahkan ketika beberapa hari kemudian justru ada orang tuanya yang juga teman saya, dia nelpon saya, Pak Sunda, Ragam kesiap, saya kaget nih, kenapa? Iya, anak saya pulang tiba-tiba Om Swastiastu, baru bangun tidur spray dikencengin, nyapu bersih-bersih, berubah dia katanya. Terima kasih katanya, dia bilang itu. Artinya ada sisi-sisi yang berhasil. Betul. Nah, ini bukan berarti ini ketua Stikes kalau ada kuliah umum, ada jam ketua kok selalu itu saja penekanannya Om Swastiastu, salam Sundaram.
Ya karena memang tugasnya saya selaku pimpinan seperti itu. Iya, kita harus beda Ya. lah Pak ya Ya. dari universitas Dari- lain. Kita harus Ya, punya kampus ciri lain. khas Ciri khas yang Iya. bisa influence gitu, jadi influencer lah gitu, bisa mempengaruhi apa yang positif. Benar. Sehingga jangan heran kalau masuk ke Stikes Buleleng, orang kenal tak dikenal langsung ngomong Swastiastu. Swastiastu gitu. Dan ini salam. Iya benar. Apapun keyakinannya, agamanya kan ini kan salam. Iya, merupakan salam Tidak dan juga ada ya. sopan santun lah Ya, kita betul. terhadap yang Manners lebih. ya, Heeh. manners. Mungkin kalau yang selain umat Hindu disampaikan salam Sundaram gitu ya. Ya gitu. Jadi itu yang bisa. Biasa ya, Stikesnya kesannya. punya khas sendiri ya. Ciri khas yang bisa menjadi apa ya, bisa dikenal Nilai itu di positif luar lah. ya, positif Ya. sekali. Jadi kalau kita nemu kakak tingkat Stikes Buleleng Ya. ini gitu. Itu kan gitu. Betul, betul. Oke, kita udah tahu nih ciri khas Stikes Ya. Buleleng seperti itu. Nah, kita mau lanjut ke terkait kampus 2. Tadi aku dengar di kampus 2 Ya, ya. kampus Ya. 2. Ya, kampus 2 itu ada apa aja sih, Pak? Baik. Oke, Jadi bisa begini. Ceritakan. Kampus 1 itu kan letaknya di Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan. Di situ ada kurang lebih 1 hektar. Itu di situ ada program studi kebidanan, pendidikan profesi bidan, keperawatan dan profesi nurse. Juga ada lab OSC di situ. Ada lab OSC, ada apa? CBT. Ya. Jadi ada juga apa? Laboratorium yang lain yang mana nanti dalam waktu dekat ini akan dirapikan. Jadi labnya ini nanti akan menyatu semua di lab OSC, itu semua laboratorium di sana untuk perawat dan bidan. Kemudian di tempat-tempat laboratorium yang lama ini akan digunakan sebagai kelas, sebagai ruang-ruang dosen dan semuanya akan terpusat Di kampus Ya, satu ya, itu, kampus Pak, ya? 1 itu. Nah, sedangkan di kampus 2 itu program studi S1 farmasi. Farmasi. Berikut laboratoriumnya. Namun di sana juga ada sport center. Oke, sport. Jadi ada tempat olahraga di situ. Jadi kalau setiap hari Jumat kita wajibkan semua dosen untuk melaksanakan olahraga. Kenapa? Karena kita dosen itu biasanya kalau tidak diingatkan untuk berolahraga malas. Jangankan dosen, Pak, mahasiswanya Ya. juga gitu. Karena apa? Karena saya selaku pimpinan harus selalu mengingatkan bahwa fisik ini harus dibina, Iya, betul. bukan dibinasakan. Dibina dalam artian mengikuti pola-pola Iya. kesehatan yang baik, Betul, betul. berolahraga yang baik. Apalagi sekolah kesehatan Kak ya. Ya, jadi contoh gitu. Betul. Sehingga di sana ada beberapa sarana olahraga, ada voli, basket, ada tenis meja juga, ada bulu tangkis, ya mungkin ada futsal juga. Ya walaupun sarananya artinya tidak begitu wah gitu, tidak begitu bagus, tapi yang jelas kita bisa berkeringat sehingga bisa sehat kan gitu. Tujuannya kan itu. Walaupun orang berkeringat belum tentu sehat kan. Iya, betul. Tapi yang jelas tujuan kita itu supaya berkeringat sehingga sirkulasi semua itu toksik dibuang melalui keringat. Jangan hanya dibuang, kan kalau dikeluarkan dari tubuh kan bisa melalui keringat, Iya. bisa melalui bernapas, bisa melalui air mata. Ini air matanya ini yang jangan. Iya, iya. Nangis saya Nangis ya. jangan Pak ya. Nah Luar itu. biasa ya. Sehingga kemudian kampus 3 ya. Jadi di kampus 2 itu bahkan tempat itu banyak dipinjam sekarang oleh masyarakat. Karena di situ juga ada kita punya LPK. Oh, LPK. Ya, LPK. saya lupa menceritakan LPK itu lembaga pelatihan kerja, namanya BBC. Oh, BBC. Oh, yang baru wisuda kemarin, Pak ya? Ya, itu hanya melaksanakan perkuliahan atau pendidikan setahun, kemudian mereka dipersiapkan untuk bekerja langsung baik di luar negeri maupun di dalam negeri gitu. Dan itu sudah banyak yang diberangkatkan. Nah, kemudian juga kita juga memiliki kampus 3. Kampus 3-nya ini ada di Banyuning, Desa Banyuning. Di situ ada apa namanya seperti fasilitas yang bisa menghasilkan ada penghasilan lain lah di luar kampus, karena itu sesuai aturan dari, kalau kita diakreditasi kan ditanya apa lagi penghasilannya selain dari mahasiswa, selain dari ini. Nah, itu di sana ada juga di sana semacam guest house, ada juga tempat playground gitu. Jadi di sana Sebagai penunjang lah. Penunjang, ya. ada juga TK yang mana nanti kalau kebidanan keperawatan ingin melaksanakan tugas akhir, misalnya dia meneliti terkait dengan tumbuh kembang anak, Oh, bisa di mereka di situ, ya bisa di situ. saling berkaitan Betul, nih, ya. salah satu kampus 2 kampus 3. Ya. Nggak perlu jauh-jauh lagi Iya. sampel Pak ya. Betul. Keren sih. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan,
Jadi biasanya kalau owner ingin membuka perguruan tinggi itu pasti ke arah kota dia. Iya. Ya, di kota kan selalu di kota. Tapi saya ini satu-satunya mungkin perguruan tinggi yang mau buka di desa, di kampung banget gitu. Tapi ternyata ya jauh dari kota, tapi ternyata itu tidak menjadi apa? Persoalan Ya, tidak menjadi ukuran. Kita buka di desa, di kampung, dan kita kelola dengan baik. Dalam artian kita berusaha mengelola semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, seprofesional mungkin. Terbukti bisa, akreditasinya baik sekali semua dan juga diminati. Jadi tidak harus ke kota gitu. Nah, karena biasanya kan banyak yang gengsi kuliah di kota. Tapi sekarang sudah mulai terkikis masalah gengsi itu. Bahkan dari luar Kabupaten Buleleng pun sudah banyak. Kita juga punya mahasiswa dari luar Timur Bali. Timur, dari Timur Timur. Selain Timur Timur ada lagi Dari Palembang, dari apa namanya, rumah masak apa tuh, Lampung, Lampung, ya Padang ya, ada Padang, Iya, Padang. Kalimantan juga, bahkan ada kalau dari Jawa kan banyak yang ke sini, ada juga dari Sulawesi. Udah mulai Beragam. gini ya. Nah. Jadi untuk promosi kampus dari Stikus Iya. udah luar biasa. Luar biasa. Menembus ke luar Bali lah ya. Iya. Udah nggak di lingkup Bali, Ya, tapi udah di. sebenarnya kan sudah apa? Inilah apa? Se-Indonesia sudah ada yang masuk. Cuma karena kita kan jarang promosi. Iya. Tapi sebenarnya salah, harus berpromosi terus. Kemudian adik-adik ini juga alumni kita ini sudah ribuan kan. Mereka juga harusnya bangga karena terus terang saja lulusan kita ini saya buat supaya jarang ada yang tamat menganggur. Bahkan kalau ada yang belum dapat kerja, kalau lapor karena ada ikatan alumni, kalau aktif di situ dia bilang belum dapat kerja, kendalanya apa? Biasanya saya bantu untuk menjembatani. Ya. Kemudian sampai saat ini masih banyak permintaan dari beberapa rumah sakit ke Stikus Buleleng bersurat langsung. Itu bahkan meminta yang profesi nurse. Ada yang minta bidan. Bahkan anak-anak kami ini sudah banyak bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang. Oh, berarti ada yang setelah lulus boleh ke Jepang, ke ya, Pak? Jepang Gimana gitu. sih? Bukan boleh ke Jepang, tetapi kan ada persyaratan yang harus dia lewati. Lewati ya. Misalnya berbahasa Jepang, nanti tidak bisa bahasa Jepang di sana. Gimana? Ya nemu pasien Bahkan gimana nih bahasa- bahasanya? Kaget di sana. Bahasa tubuh kan? Ada ya bahasa tubuh ya? Itu kan. Nah, jadi harus dipenuhi persyaratannya itu. Ada sudah 57 orang sekarang yang sudah bekerja di Jepang. Ada yang dari angkatan keempat kalau nggak salah itu mulai berangkat. Bahkan ada yang sudah bekerja di sana tidak mau menetap. pulang ya. Karena udah asal Ya. di sana, udah Nyaman. seru ya. Kenapa? Karena saya tahu, karena saya selama 14 hari di Jepang saya sambangi semua. Saya pikir 14 hari itu cukup. Ternyata ketemu hanya beberapa saja. Jepang itu luas banget. Kan dari satu titik ke titik lain itu kalau naik mobil itu bisa satu hari, satu malam baru nyampe. Sama kayak dari sini ke Jakarta gitu. Luas sekali, jadi tidak bisa semua ditemui. Tapi yang jelas mereka semua dalam keadaan baik-baik saja. Bekerja di mana saja bagus, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang jelas bagaimana kita menekuninya gitu. Itu sebenarnya. Oke, Pak, aku nih atau saya ya Pak ya. Jadi biar ngobrol santai. Penasaran banget sih Pak, dari lulusan Stikus Buleleng bisa ke Jepang itu prosesnya gimana Pak? Ataukah dia sudah menyandang gelar profesi dulu atau sarjana dulu? Baik. Ini ada apa namanya? Versinya sebenarnya tidak harus begini gitu ya. Jadi dia kalau tamat S1 udah tamat, tapi dia dari awal itu kan sudah dapat pelajaran bahasa Jepang. Iya, betul. Kita siapkan 2 SKS kalau tidak salah itu. Kurang itu, tapi mereka harus proaktif mencari apakah dengan les, kursus, apa dia otodidak belajar sendiri, apa dia dibimbing, dimentorin gitu. Kemudian dia mengikuti seleksi. Karena bahasa Jepang itu ada stratanya gitu. Ada N4, N3, N2, N1. Kalau N4 ini itu yang paling rendah dan bisa berangkat. Bisa berangkat. Ya, bisa berangkat. Nah, itu yang kita upayakan. Makanya kita punya lab bahasa. Ya, lab bahasa itu bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris itu bisa di situ. Dan ada dosennya. Sehingga ketika itu dikuasai, nanti ada tes wawancara. Kita hanya membekali dengan bahasa dulu.
kebudayaannya Jepang bagaimana. Kemudian dia ada tes wawancara. Kebetulan kita ada MOU dengan beberapa user langsung. Ada agen juga, banyak ada MOU-nya, tapi kita lebih memilih mana yang cepat berangkat, kemudian biayanya paling murah, bahkan tanpa biaya itu. Nah, kita lakukan. Karena kita tidak bisa mengatakan setelah tamat boleh berangkat atau bisa berangkat. Itu tergantung dari mahasiswanya sendiri. Apakah dia Ya, kalau dia lulus, pada saat tes lolos, ya berangkat. Itu pun berangkat masih banyak lagi kriterianya. Apakah dia di posisi sarjana S1, apakah dia di posisi profesi, silakan. Nanti kalau yang sarjana berangkat, bekerja di sana 2 tahun, balik. Nah, mungkin dia setelah balik mungkin kuliah dulu, lagi lanjutkan lagi nurse lagi setahun, berangkat lagi. Karena kalau sudah berangkat, dia balik berapa tahun pun di Bali, dia akan terus dikejar, disuruh berangkat lagi. Ya, daripada sekarang kuliah nurse mungkin menurut dia nanti tahunnya belum bisa berangkat, nah, lebih baik berangkat dulu gitu. Jadi itu saya bebaskan. Makanya saya bilang tidak harus setelah S1 harus profesi, tidak kan. Kalau dia sudah dapat peluang bekerja, kenapa tidak? Bekerja aja dulu gitu. Keren sih ya. Yang kita tahu kan yang berangkat itu mungkin keperawatan. Iya. Lebih banyak perawat. Banyak perawat. Apakah bidan farmasi Peluang itu bidan. bisa? Bidan ada beberapa, cuma nanti di sana itu kan ada care worker, ada caregiver. Oh, betul. Ya, jadi kalau yang beberapa unit itu di sana dia hanya khusus itu melaksanakan bagaimana asuhan usia lanjut, Oke, untuk gerontologi, lansia, lansia, gerontik itu. Jadi bagaimana yang saat saya ke sana itu ada, saya lihat sedang melaksanakan ininya, itu kan tidak bisa kita lihat gitu. Tapi saya perhatikan dia dari baru bangun tidur sampai tidur lagi dia rawat. Tapi tidak berarti 24 jam enggak. Jadi dari bangun tidur dia mungkin sampai jadi sana hanya berapa jam ya kerjanya tuh? 6 jam mungkin. Oh, semacam shift. Ya, diganti lagi sama temannya. Karena ke waktu itu yang mengganti temannya itu bukan dari Stikas Buleleng, dari Jawa kalau salah itu. Jadi begitu. Kemudian dia di sana mendapat satu tempat, walaupun kecil tempatnya, tapi rapi banget. Tempatnya, tempat tidurnya kecil, kamar mandinya minimalis, nyaman banget gitu. Makan dapat, semua dapat. Mungkin kalau boleh saya sampaikan, dia take home pay-nya itu kalau tidak salah 12 juta minimal itu. Lumayan. Kalau ada lembur, mungkin nanti kalau lebih jelasnya kan ada yang testimoni gitu kan, itu dia bahkan yang paling tinggi, itu di atas 30 juta mereka dapat. Itu yang saya bilang tidak mau kembali lagi, tidak mau balik karena dia mau di situ. Tapi dia jabatannya udah tinggi di situ. Dan bahasanya dia sudah N2. Sudah N2. Ya, kalau N2 itu sudah dianggap warga negara sana. Ya, jadi ya karena Jepang itu beda di sana. Ya, kita ketahui juga Jepang kan merupakan negara maju. Dan juga disiplin banget di sana kan, bersih juga. Oke, sobat ngosan yang mau ke Jepang, Udah kuliah dikasih- dulu di Stikas udah Buleleng. dikasih kisi-kisi nih sama Jika Bapak berminat, ketua kita, ya. karena ada bahkan yang mengatakan bekerja di Indonesia lebih baik, lebih bagus. Ini tergantung mereka. Tergantung Tidak, preferensi ya. diri masing-masing. Tapi saya selaku pimpinan tetap memberikan kebebasan kepada mereka. Mau di Jepang, bahkan ada tawaran kemarin dari Abu Dhabi, dari Belanda, dari mana. Tapi inilah tantangan kita. Mahasiswa ini sebenarnya usianya masih muda dan dia punya peluang banyak sekali. Punya peluang waktu, peluang pekerjaan. Kalau saya jadi mahasiswa ya, seusia-usia segitu, mungkin saya pelajari bahasa asing, apakah Inggris, Jerman, Jepang. Karena biasanya keinginan dari mereka itu dulu ada. Kalau sudah minatnya tidak ada, Ya susah ya. ya susah. Kalau minat sudah tidak ada, susah. Kenapa? Semua harus diniati dulu. Kalau sudah ada niat, baru bisa. Actionnya seperti Ya. itu. Dan saya harap nanti adik-adik kita di Stikas Buleleng ini, saya mungkin akan agak keras sedikit, akan mewajibkan mereka untuk sebagai syarat kelulusan itu dia harus menguasai bahasa Inggris. Menguasai salah satu bahasa gitu. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Bahasa Inggris juga merupakan bahasa internasional Pak ya. Jadi untuk kerja sekarang pun syaratnya bisa bahasa Inggris. Ada lagi satu loh, bahasa Mandarin. Oh iya, Mandarin. Mandarin itu, juga. iya. Mandarin. Makanya karena kita mencari instrukturnya pengajar bahasa Mandarin agak sulit. Kemudian yang berminat juga terbatas. Kalau bahasa Inggris banyak, bahasa Jepang banyak peminatnya.
Ya itu. Tadi kita udah tahu nih banyak MOU Pak. Iya. Mungkin MOU-nya sama negara apa aja sih bisa disebutin? Ya, ya, ya. Mas Hasan? Kalau MOU itu kita banyak sekali ya. Apakah MOU-nya di apa? Di Bali, di Indonesia, bahkan di luar. Di luar. Kalau di luar negeri itu terbatas kita MOU-nya. Ada dengan Thailand. Thailand itu kita sudah sering menukar mahasiswa. Jadi mahasiswa kita ke sana di sana 3 minggu, nanti mereka di sini 3 minggu. Sebelum ada ya apa namanya MBKM itu. iya. Jadi dulu kan kita sendiri kan, biaya sendiri dari lembaga. Kalau sekarang kan udah ada beberapa difasilitasi oleh Kemendikbudristek ya. Jadi ini kita lakukan terus. Kemudian dengan Filipina juga. Mungkin perguruan tingginya mana gitu. Kalau di Thailand itu dengan Supanburi. Di Supanburi itu ada apa namanya perguruan tinggi, ada juga di Raja Bat, ada juga di satu kemarin ada di Bangkok. Ada di Bangkok ya. Ada 3 itu. Kemudian kalau di Filipina itu ada di situ dengan Centro Escolar University CEU itu. Mungkin ada lagi lagi satu tuh dengan saya lupa namanya itu. Kemudian ada dengan Belanda, Nederland. Di sana biasanya dipanggil kalau orang Belanda suka dia Holland gitu. Holland. Itu ada Universitas Windesheim namanya. Itu ada di Zwolle, ada di dekat dengan Amsterdam lah gitu. Saya sudah ke sana, di sana tanda tangan MOU. Kemudian juga di Jepang. Jepang ya. Terakhir tahun ini kemarin ke Jepang sekalian nengok adik-adik, sekalian tanda tangan MOU di sana. Kemudian juga ada dengan Australia tadinya tapi sudah tidak berlanjut, bahkan Singapura dan Malaysia. Nah, tetapi yang kita bisa lakukan, yang bisa kita kerjakan, karena MOU itu kan tidak hanya sebatas ditulis saja MOU-nya, betul. harus ada agreement-nya, harus ada MOA-nya. Kalau MOA ini sudah berjalan, nah ini yang kita lanjutkan terus. Ada beberapa pertimbangan kenapa tidak lanjut, pasti itu ada. Dan sekarang ini kita akan menyasar India. Tahun ini atau mungkin awal tahun depan kita akan berangkat ke India untuk tanda tangan MOU. Keren Mas Hasan yang mau liburan ke India. Udah nggak di lingkup Asia Tenggara, kayak udah di lingkup. Wah, keren banget. Iya benar sekali. Banyak banget ternyata MOU yang keren sih. Untuk dikerjasamakan oleh Stikas Buleleng, banyak banget. Oke, kita udah tahu nih. Jadi lulusan Stikas Buleleng yang mau lanjut di dalam negeri ataupun di luar negeri bisa banget ya. Mau kuliah ataupun langsung tamat, kita mau langsung kerja di rumah sakit ataupun mau di luar negeri, bisa banget ke Stikas Buleleng Sobat Ngosan. Nah, tadi kita udah tahu terkait perjalanan Stikas, bagaimana Bapak alumni merintis, yang sudah lulus bisa kerja di mana saja, ciri khas Stikas Buleleng. Oke, Bapak, kita tahu di Stikas Buleleng pasti banyak penunjangnya Pak ya, dari dosen, banyak SDM-nya juga. Nah, kita spill dikit sih, pasti ada BEM dong di sana, benar nggak sih? Ya, BEM Stikas Buleleng. Oke, yang kita tahu BEM Stikas Buleleng itu BEM PHDS ya? BEM PHDS Stikas Buleleng. Nah, mungkin Bapak melihat BEM sekarang nih gimana sih Pak? Dari sudut pandang Bapak. Baik. BEM itu kan badan eksekutif mahasiswa itu kan, pengurusnya lah gitu kan. Saya minum dulu ya. Iya Pak, silakan ya lupa. Terlalu asik. Iya, terlalu asik ya Pak. Jadi dicecar pertanyaan terus jadi kering ngomongnya. Jadi di mana-mana yang namanya perguruan tinggi itu pasti ada badan eksekutifnya. Kalau badan eksekutif mahasiswa Stikas Buleleng itu saya acungi jempol. Kenapa? Karena dari pergantian pengurus dari awal sampai yang sekarang ini itu semua mereka itu saya bilang manut, kemudian mereka betul-betul bagaimana mengayomi teman-temannya gitu. Dan sebagai penyambung lidah mungkin antara dosen dengan mahasiswa, kemudian juga karena kegiatan yang paling besar di Stikas Buleleng itu yang menyangkut sivitas akademik itu adalah Disnatalis. Disnatalis ini semuanya itu setiap dari tahun ke tahun itu digarap oleh BEM. Ya, digarap oleh BEM. Dan juga berkolaborasi dengan para dosen gitu. Ya ada beberapa mungkin sempalan-sempalannya BEM itu kan, ada hima-himanya, ada segala itu juga semuanya bergerak. Jadi di Stikas Buleleng itu ada istilah kalau di Disnatalis itu dari kita, oleh kita untuk kita gitu. Sehingga kadang-kadang saya sendiri heran nih, ngapain duit dibuang-buang gitu. Tapi
karena mereka ingin misalnya mengadakan konser ini, misalnya itu. Saya karena bukan anak muda kan, saya tadinya ngapain gitu. Tapi setelah saya lihat, ternyata memang kan generasi itu berbeda. Berubah nih, Harus berkembang ya Pak ya. Kalau ada kan kalau saya ini generasinya kan masih yang milenial ya, milenial. Mungkin ada generasi teman-teman apa adik-adik udah generasi Gen Z, ada lagi yang Alpha. Iya, Alpha Bapak. Gitu kan. Iya. Ya, kalau yang saya ini kan udah mengalami hampir semua generasi. Tapi saya berpikir satu hal yang ingin saya sampaikan pada BEM-BEM kami di Sikas Buleleng itu adalah supaya mereka tetap menjadi diri sendiri gitu. BEM ini silakan sampaikan, jangan takut menyampaikan pendapat. Jangan takut menyampaikan kebenaran. Karena kalian itu adik-adik BEM ini memang dari sinilah dilatih. Kenapa? Karena mereka ini akan jadi tulang punggung bangsa negara ke depan, akan menjadi pemimpin-pemimpin era baru nanti. Kalau kita ini kan hanya sebagai pengawas lah, Pak. Tuturi Handayani. Jadi ada istilahnya ya membimbing, mendidik, mengajar supaya mereka menjadi, kita persiapkan supaya bisa menyongsong Indonesia emas itu. Tahun 2045, 100 tahun itu. Betul sekali. Berarti BEM PHDS Sikas Buleleng ini juga berkolaborasi sebagai penunjang di Sikas Buleleng. Karena di Sikas Buleleng itu asas kekeluargaan. Iya benar. Dosen yang mahasiswa itu tidak ada sekat. Cuma tetap aturan-aturan etika dijalankan. Mungkin ya, komunikasinya. Tidak ada mahasiswa yang sulit mencari ketua Stikes. Boleh. Fun fact Pak ya. Dia minta tanda tangan kalau sudah benar di atas jidatnya, tanda tangan. Langsung. Di punggungnya tanda tangan. Nah itu kalau saya kan beda, memang begitu. Dan tidak ada aturan, tidak boleh gitu. Bisa di mana aja bisa. Yang penting udah benar gitu. Jadi dan kita juga mendidik mereka supaya bisa mengikuti aturan administrasi. Bukan berarti asal-asalan, enggak. Dan fun fact-nya juga kayak kita di Sikas Buleleng itu tadi Bapak bilang tidak ada sekat tapi tahu etika. Benar sekali, gimana kita tuh udah seperti teman tapi kita tahu etika juga, bagaimana kalau menyapa tuh seperti salam, Om Swastiastu, Pak, pagi, seperti itu udah emang top banget. Ya nggak tegang lah ya kalau ketemu. Nggak tegang lah. Aduh nggak gitu. Ya tapi tetap ada aturan, ada etikanya juga. Kalau yang sudah terbentuk, kalau ketemu ketua Stikes langsung Om Swastiastu. Kalau yang belum terbentuk baru dilihat, kabur dia. Ada itu. Kayaknya mau dikasih pertanyaan nih. Oke, jadi udah diulas banget tentang Sikas Buleleng, MOU, terkait juga prodi-prodi Sikas Buleleng, lulusan. Dan juga di Sikas Buleleng bakal ada apoteker Sobat Ngosan. Jadi apoteker udah berproses ya Pak ya, terkait apoteker. Jadi untuk teman-teman ataupun Sobat Ngosan nggak usah ragu, bisa gabung banget di Sikas Buleleng. Oke, jadi yang terakhir nih Pak. Oke. Bapaknya udah minum tadi Pak? Minum dulu deh. Kita saking santainya udah sampai lupa nih minum. Habis minumannya. Iya. Oke. Jadi gimana sih Pak dari pertama Bapak ya seperti sama kesan Bapak, kesan pesan deh untuk mahasiswa apalagi Gen Z kita yang kita semua. Jadi kesan pesan ya. Kesan dulu. Kesannya itu adik-adik kita ini semuanya solid, membangun, membesarkan kampus. Karena apapun itu, mereka ini tetap menjadi keluarga besar Stikes Buleleng. Setelah jadi alumni juga tetap keluarga besar Stikes Buleleng. Kenapa? Nanti pasti aja ada yang terkait dengan ijazah fotokopi, ijazah mengesahkan, ada banyak minta sertifikat akreditasi dan lain-lain gitu. Nah, kalau pesan saya bukan hanya kepada mahasiswa dan alumni, juga pada masyarakat layak ramai. Kami di Stikes Buleleng itu banyak memberikan beasiswa. Beasiswa KIP. Dulu kan bidik misi namanya. Ada sekarang KIPK. Ya, yang penting bisa menunjukkan kartu Indonesia Pintar kuliahnya, KIPK-nya itu. Ada juga beberapa beasiswa yang prestasi, yang PPA, peningkatan prestasi akademik dari pemerintah langsung. Ada juga dari yayasan. Jadi mungkin kalau biaya proses itu kita bukannya mudah bukan asal-asalan gitu, enggak. Tetap kita tidak ada mempersulit. Yang mudah apa yang dipersulit. Betul tapi tetap harus berkualitas. Nah itu. Jadi mari bergabung dengan Stikes Buleleng. Semoga nanti kita bisa bersama-sama berkolaborasi bagaimana mencerdaskan anak bangsa, dan kalian juga semua
yang bercita-cita ingin menjadi pelayan, ingat ini ya, pelayan kesehatan di masyarakat itu bisa terwujud dan tercapai, ayo kuliah di Stikes Buleleng. Oke, luar biasa. Ya. Ada tepuk tangan dong untuk Bapak Ketua Stikes Buleleng. Oke. Ya Sobat Ngosan, kita udah banyak banget tahu terkait Stikes Buleleng. Ya dari program studi, MOU-nya dengan negara apa aja, bisa MOU di dalam negeri. Lulusan. Ya, lulusan. Pokoknya semua dikupas habis nih video ini kayak jadi. Ya. Dan Sobat Ngosan yang bingung mungkin kuliah di Stikes Buleleng ataupun kuliah di kesehatan itu pasti mahal. Tapi tenang aja Sobat Ngosan, ada yang namanya beasiswa. Benar sekali kan Pak? Ya, beasiswa. Jadi Sobat Ngosan nggak usah ragu lagi. Kayaknya mahal banget deh pembiayaannya. Oke, tapi Sobat Ngosan kalau udah punya niat menjadi tenaga kesehatan, apapun rintangannya pasti dipermudah nggak sih Pak? Ya. Jadi Sobat Ngosan nggak usah ragu lagi. Kita udah kupas banyak banget terkait Stikes Buleleng. Wow. Oke, jadi bapaknya juga sudah minum juga sudah habis. Oke, mungkin tim Sobat Ngosan bisa buatin bapaknya kopi lagi ya. Oke, Sobat Ngosan, kita tutup aja kali ya Ngosan pada pagi hari ini. Oke, selamat bertemu di video selanjutnya. Dadah. Oke, salam Sundaram. Salam Sundaram.